tetap tanggung jawab ya. Iya, harus bertanggung jawab. Tujuan kita berorganisasi kan gitu, mengelola waktu, tanggung jawab. Halo Sobi, selamat datang di Pobia, podcast biologi asik. Podcast kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai perkuliahan yang ada di Pendidikan Biologi Universitas Kuningan. Perkenalkan, aku Nur Hasana yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa pendidikan biologi yang kata orang-orang sih, program studi ini dianggap sebagai salah satu program studi tersulit. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita langsung tanyain aja. Nah, sekarang aku udah sama salah satu mahasiswa pendidikan biologinya nih. Boleh perkenalan dulu lah ke sobat biologinya? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Gustiawan. Kini tengah mengampu semester 5 atau bisa disebut tingkat 3 ya. Itu teh. Oh gitu, tingkat 3 berarti udah 3 tahun ya? Betul. Nah, selama 3 tahun ini yang dipelajari di program studi pendidikan biologi itu apa aja sih? Banyak sih, dari anatomi tumbuhan, morfologi itu kan kalau bahasa kitanya itu ilmu yang mempelajari tentang luarnya gitu. Kalau fisiologi tentang dalamnya gitu. Nah, banyak juga sih. Itu kan kadang kita kuliahnya di kelas ya, terus banyak praktikum juga. Nah, ada juga praktikum lapangan, itu kita sering ke luar gitulah. Biasanya kan kalau program-programnya itu kan ke Pangandaran, ke Sancang, tapi yang udah saya alami itu ke Gunung Rabu. Nah, itu di Hantara sekitar pas semester 3 itu, semester 3 gitu. Asik lah. Tadi tuh belajar tentang morfologi, anatomi gitu ya. Kalau di pendidikan biologi itu ada hitung-hitungan nggak Kak? Ada. Dimulai dari yang umum sampai yang khas biologinya juga ada sebenarnya. Nah, sebenarnya ini juga bukan fakta ya, pengalaman juga gitu. Saya masuk ke biologi juga. Tadinya rencananya mau menghindari hitung-hitungan. Iya. Tapi ternyata ya tetap aja ada aja hitung-hitungan, dan hitung-hitungannya tuh ya yang umum juga ada kayak matematika untuk biologi seperti biasa. Nah, kalau yang kebiologiannya itu ada kita di mata kuliah mikrobiologi. Nah, itu kita menghitung populasi jamur atau bakteri gitu ya di media. Nah, itu dihitung dan ada rumusnya gitu. Jadi ya, wah ternyata ada hitung-hitungan juga ya. Nah, dengar-dengar nih ya, kata orang-orang tuh pendidikan biologi itu salah satu pendidikan tersulit. Bisa disebut pendidikan yang cukup sulit. Menurut A, gimana sih tentang anggapan itu? Kalau dibilang sulit, gimana kitanya sih? Yang pertama itu kan gimana kitanya. Kalau kitanya mau belajar, itu nggak ada anggapan sulit gitu. Kalaupun kata orang-orang sulit, ya karena orang-orang nggak merasakan dan nggak tahu niat kita gitu. Kalau niat kitanya belajar, nah itu nggak ada kata sulit gitu di dalam diri kita. Asalkan ya kembali lagi kita mau belajar dan mau jadi terus pembelajar gitu. Jadi ya nggak sulit sih. Nggak sulit ya? Nggak. Tapi selama perkuliahan nih apa sih kesulitan? Pasti pernah dong mengalami kesulitannya. Nah, pengalaman Ara apa tuh? Kalau kesulitan tuh paling rasa malas dalam diri sendiri sih. Itu kesulitan, dan emang gimana ya? Sebenarnya yang paling sulit itu ya itu melawan rasa malas diri kita sendiri itu. Kalau tentang perkuliahan itu kalau kita ada kemauan itu bisa gitu, nggak bakal terasa sulit. Nah, yang sulitnya itu ngebentuk kitanya supaya mau gitu. Nah, itu yang saya rasa paling sulit selama kuliah. Dan saya rasa bukan di biologi saja sih,
bahkan di mata kuliah di program studi yang lain juga saya yakin merasa begitu sih. Tuh teman-teman, ternyata biologi itu tidak sesulit itu ya ternyata. Betul. Kata Alfa Rizal juga tidak sesulit itu, asalkan kitanya mau mencoba untuk berusaha, mencoba untuk belajar gitu. Kalau menurut AA sendiri nih, kan biologi itu banyak gambar ya. Menurut AA sendiri, apakah di biologi itu mahasiswanya harus pintar ngegambar? Kalau urusan menggambar kayaknya bisa sih, harus bisa. Dan di zaman sekarang itu menurut saya juga kalau kita nggak pandai menggambar nggak apa-apa. Soalnya sekarang tuh udah banyak media-media pembelajaran, bisa pakai PowerPoint, apa terus video. Nah itu bahkan dalam penyampaian materi dari, kalau kita nanti sebagai guru ya, dari ke siswa itu, dari kita ke siswa itu bakal lebih jelas gitu loh. Soalnya kan dari media-media itu kayak PowerPoint kah atau video itu kan lebih real gitu loh, maksudnya bisa dikatakan fotonya foto asli jantung misalkan. Nah kalau digambar itu kan kayak masih agak gimana gitu, belum terlalu menggambarkan secara detail gitu loh. Nah dan saya pribadi juga kalau urusan menggambar itu memang agak kurang gitu, dan ya seadanya saja. Yang penting kita ada kemauan, kita mau mengerjakan, gambarnya jelek ataupun bagaimana ya tidak masalah gitu. Asalkan bisa dipahami gitu Asalkan ya. bisa dipahami dan cukup jelas lah gitu. Kalau dari tadi itu kan udah membahas tentang kesulitan ya Kak. Iya. Coba ada nggak pengalaman yang berkesan gitu bagi AA selama masuk di pendidikan biologi ini? Apa ya yang paling berkesan tuh? Yang enak-enaknya gitu. Enak masuk biologi itu apa sih gitu? Enak masuk di biologi itu yang pertama kuliahnya asik ya, nggak monoton. Maksudnya nggak monoton itu nggak terlalu terpaku di kelas. Kita juga sering bahkan hampir tiap semester itu ada kuliah lapangan, dan itu kuliah lapangan itu keluar gitu loh, yang tadi udah dikatain ke Gunung Ramuk lah. Nah itu jadi kita yang paling berkesan menurut saya itu ya pas lagi kuliah lapangan itu gitu loh. Jadi di sana tuh kayak ya kita sambil belajar gitu di alam bebas. Nah itu kan Jadi bisa lebih meningkatkan, leluasa ya. lebih leluasa melihat langsung gitu secara alami gitu spesies-spesies yang ada gitu di tempat itu. Dan di situ banyak rasa kekeluargaan juga dapat gitu, ya, tertanam. Jadi ya pokoknya uniknya biologi dari yang lain itu di situ sih menurut saya. Nah tadi kan sempat dibahas mengenai kuliah lapangan ya. Nah kuliah lapangan itu kan keluar nih dari area kampus. Itu perlu biaya tambahan lagi nggak? Ya pasti perlu sih, pasti perlu biaya tambahan. Dan ya dari jauh-jauh hari kita udah dikasih tahu kalau di akhir semester itu kan biasa di akhir semester ya. Di akhir semester itu kita mau kuliah lapangan gitu kemana. Jadi dari minggu-minggu awal tuh kita udah sisihkan uang gitu buat nanti kegiatan kita di luar gitu. Jadi ya nggak terlalu kaget juga, dan nggak butuh uang gede juga kok buat kuliah lapangan di luar itu, masih terjangkau aja. Tapi ngomong-ngomong nih kuliah di pendidikan biologi itu mahal nggak? Enggak sih, kalau bagi saya gitu ya, dari keluarga saya juga masih sangat terjangkau gitu loh. Dan banyak kok di luar sana juga yang menurut saya segitu masih terjangkau gitu loh. Dan banyak juga mahasiswa kami itu yang dapat program beasiswa gitu loh. Bahkan mayoritas di kelas saya pun 80% tuh program beasiswa. Program beasiswa. Wah. Ya, dan ada yang beasiswa full gitu, ada yang baru dapat gitu. Dan ini banyak juga program-program dari pemerintah ya, yang dari Kemendikbudristek, dari kegiatan dari kampusnya juga ada gitu, kayak kampus mengajar, asistensi mengajar gitu. Dan itu kita dapat uang saku gitu dari sana. Gitu. Berarti menguntungkan ya? Menguntungkan sekali, menguntungkan. Nah, di luar perkuliahan, AA sendiri ikutan kegiatan yang lain nggak?
Kalau di luar perkuliahan itu ikut ya, dan kebetulan di pendidikan biologi itu ada organisasi himpunan mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah ya, setahun ini saya juga ikut. Udah 2 tahun sih, 2 tahun ikutan himpunan mahasiswa. Dan tahun sekarang itu alhamdulillah ngejabat ketua gitu ya. Dan ya udah sih gitu. Wah, ternyata aku lagi sama ketua himanya nih, gitu. Berarti di organisasi cukup aktif ya? Ya alhamdulillah aktif sih. Tapi ya selain di hima, ada lagi nggak kegiatan-kegiatan yang AA ikutin? Ada di kebetulan saya ikut kelompok ilmiah mahasiswa budidaya jamur ya. Nah itu tuh ada 3 kelompok ilmiah mahasiswa. Yang pertama tuh kan ada jamur tadi ya, terus ada hidroponik juga sama perikanan air tawar gitu. Nah kebetulan saya sendiri udah hampir 2 tahun kalau nggak salah tuh ikutan di budidaya jamur gitu. Yang tahun kemarin tuh saya coba-coba aja gitu, ikutan sama kakak kelas gitu loh, jadi sekedar tahu aja gitu, dan baru mendalami itu ya semester sekarang, tahun-tahun sekarang gitu. Wah, ternyata padat banget ya jadwalnya. Tadi ikutan asistensi mengajar, ikutan Kim juga, jadi ketua hima juga. Menurut AA sendiri gimana sih ya cara ngebagi waktunya gitu, biar si perkuliahan itu nggak keganggu? Tadi kan banyak kegiatannya. Kalau soal membagi waktu sih, dari saya pribadi mah harus tahu skala prioritas ya, dan tahu kapan dan dimana kita dibutuhkan gitu loh. Kalau dari perkuliahan itu kan yang diutamain kan kuliah gitu loh, jadi nanti organisasi mah nomor sekian, nomor 2, nomor sekian lah. Dan harus tahu posisi yang dibutuhkan tuh maksudnya ya, meskipun kita ada kuliah gitu, tapi di organisasinya kita sangat dibutuhkan gitu, atau ada acara yang paling mendesak gitulah. Nah kita boleh tuh kita ke organisasi dulu, kuliahnya kita pending dulu. Nah tapi kita juga harus izin dulu nih ke dosennya gitu, bapak ibu kita ada acara di himanya dan sangat mendesak gitu, begitu sih. Jadi harus tetap tanggung jawab ya? Ya harus bertanggung jawab. Tujuan kita berorganisasi kan gitu, mengelola waktu, tanggung jawab. Jadi ya kalau mau pintar mengelola waktu ya ikut organisasi gitu. Nah itu dia teman-teman, cara membagi waktu menurut Apa Rizal ini. Nah tadi kan udah ngobrol panjang lebar ya. Kalau dari AA sendiri ada yang mau disampaikan nggak untuk calon mahasiswa atau mahasiswi pendidikan biologi? Untuk calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru ya tingkat 1 mungkin, jangan takut gitu buat kuliah di pendidikan biologi. Baru semester 1 pasti ya santai-santai aja gitu, bukan santai-santai aja sih, maksudnya masih masa dasar-dasarnya dulu. Dan ternyata saya 3 tahun di biologi juga udah asik sih. Buat penonton khususnya calon mahasiswa baru, jangan takut buat kuliah di pendidikan biologi, karena biologi itu tidak semenakutkan dan tidak sesulit yang dibayangkan. Oke? Nah, itu dia ngobrol-ngobrol kita seputar perkuliahan di pendidikan biologi Universitas Kuningan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Apa Rizal yang udah nemenin aku di episode podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada Sobi yang udah nonton episode kali ini dari awal sampai akhir. See you, sampai ketemu di episode selanjutnya.